Krisis air bersih di Gili Meno, Desa Gili Indah memasuki bulan ke-7. Tidak hanya membunuh hewan ternak, ketiadaan air bersih di Gili penyumbang PAD terbesar di Kabupaten Lombok Utara itu bakal membunuh usaha warga. Lalu kemanakah pemerintah Kabupaten Lombok Utara? Berikut liputan mendalam wartawan Sesek TV langsung dari Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara. Beginilah kondisi masyarakat Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara setelah 7 bulan mengalami krisis air bersih. Galon air berserakan di depan rumah dan tempat usaha warga. Botol plastik kemasan air minum pun menjadi sampah utama mereka. Bagaimana tidak, air bersih untuk diminum sudah menghilang 7 bulan yang lalu dari Gili yang menyumbang pendapatan asli daerah terbesar di Kabupaten Lombok Utara itu. Warga yang ditemui mengaku sangat marah dengan kondisi ini. Kondisi krisis air bersih yang menurut pendapat mereka berawal dari sikap Pemda yang memaksakan sebuah perusahaan swasta untuk masuk mengelola penyediaan air bersih bagi warga Gili. Padahal, warga Gili saat itu sudah dilayani kebutuhan air bersihnya oleh perusahaan swasta yang bekerja sama dengan BUMD. Zainur, salah seorang warga Meno, menuturkan jika selama 7 bulan ini, dia harus mengeluarkan uang 300 hingga 500 ribu rupiah setiap hari, atau 9 hingga 15 juta rupiah setiap bulan, hanya untuk kebutuhan air bersih keluarganya. Sebelum PT BAL itu diputus, kemudian air masih mengalir, ya seperti biasa itu. Saya pribadi itu mengeluarkan dana untuk kebutuhan di kandang kuda saja itu 1 bulan itu 300, kadang itu biasanya 200-an, jarang yang 300. Kalaupun sampai 400 jarang. Tapi kalau sekarang 1 hari itu bisa mencapai 400 ribu saya harus keluarkan hanya untuk air minum. Tak berbeda dengan Zainur, Haji Muhammad Saing yang beberapa minggu lalu diberitakan mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena sapi ternaknya mati akibat dehidrasi, juga bertutur jika darurat air bersih di Gili Meno sudah sangat memprihatinkan. Ia pun mempertanyakan sikap Bupati Lombok Utara yang hingga saat ini tidak bereaksi, menangis, dan menyebut warga Gili sebagai keluarganya seperti saat dia datang berkampanye 5 tahun yang lalu. Dia bilang renten. Nah, tapi setelah dia jadi bupati, renten itu dia tidak anggap ada sudah sekarang. Itu. Bergeser ke usaha warga, ternyata dampak krisis air bersih lebih dahsyat lagi. Berbulan-bulan tanpa air bersih, usaha restoran dan penginapan di Gili Meno sudah ditinggalkan wisatawan. Seperti yang dialami Amri, pengusaha penginapan dan restoran yang sudah nyaris menutup tempat usahanya karena tingginya biaya operasional yang dikeluarkan dengan tamu yang nyaris nihil setiap hari. Pengeluaran Amri membengkak hingga berpuluh-puluh kali lipat dengan pemasukan yang menyusut hingga titik terendah. Kalau sekarang seperti yang Mas lihat, tamu tidak seperti sebelumnya. Kalau dikatakan ini low season, tidak juga. Karena ini sudah mendekati mau masuk tahun baru. Biasanya sudah mulai. Tapi sekarang kan sudah mulai, memang ada, tapi tidak seperti sebelumnya. Penurunannya itu seperti apa, Pak? Signifikan sekali ya? Signifikan. Penurunan daripada Tamu. Ya bisa kelihatan kan sekarang. Tamu makan jadi kurang, tamu yang stay jadi ada 1-2 gitu yang menginap. Ditambahkan Amri bahwa dirinya akan tetap berusaha membuka restoran dan penginapannya meski dengan biaya operasional yang terus membengkak dan tamu yang terus menghilang demi citra pariwisata Gili dan nasib belasan pekerjanya. Bupati Johan sendiri sebelumnya telah mendatangi warga Meno beberapa waktu lalu. Hanya saja saat menggelar dialog bersama warga, Bupati bicara sendiri tanpa ada waktu yang diberikan kepada warga untuk berbicara. Dialog itu pun berakhir tanpa hasil karena Bupati ditinggalkan oleh warganya. Dan semoga saja warga Gili Meno terus dapat bertahan hingga nanti air pegunungan mengalir dari pipa bawah laut yang terpasang dari gili air yang terlebih dahulu dipasang.
karena warga Gili akan terus melakukan perlawanan, menolak dengan keras masuknya perusahaan perusak lingkungan sebagai penyedia air bersih di Gili Cantik, penyumbang PAD terbesar di Kabupaten Dayan Gunung itu. Dari Gili Meno, pemenang Lombok Utara, Tim Liputan Sasak TV memberitakan.